Halo teman-teman sekalian, selamat datang lagi di channel saya. Kali ini kita akan membahas bagaimana caranya menentukan jari-jari dari lingkaran yang berada di dalam segitiga, teman-teman. Jadi, untuk mengerjakan soal yang seperti ini, kali ini saya gunakan rumus yang tidak lazim. Rumusnya agak berbeda seperti yang di buku, tapi rumus ini merupakan turunan penjabaran dari rumus umum tersebut, teman-teman. Jadi rumus yang biasa teman-teman pakai untuk menentukan jari-jari dan lingkaran di dalam segitiga itu biasanya R sama dengan akar pangkat 2 dari S dikali S kurang A dikali S kurang B dikali S kurang C per S. Oke, tapi kali ini kita akan menggunakan rumus. Jadi rumusnya di sini R itu sama dengan setengah dikali akar A tambah B kurang C dikali A tambah C kurang B dikali B ditambah C kurang A per A tambah B tambah C. Oke, jadi ini semuanya dalam akar, teman-teman. Oke. Rumusnya agak beda. Jadi kenapa saya gunakan rumus ini? Itu karena saya merasa bahwa rumus ini lebih cepat untuk kita menentukan hasil dalam menentukan jari-jari dari suatu lingkaran yang berada di dalam segi, teman-teman. Lalu kalau untuk rumus umum, penentuan panjang AF-nya, jadi kalau rumus umum, ini rumus umum ya teman, ini rumus tidak lazim. Jadi kalau untuk rumus umum, itu penentuan panjang AF itu sama dengan S dikurang A. Lalu kalau panjang CD itu sama dengan S dikurang C. Lalu kalau panjang dari BD atau BF itu sama dengan S kurang B. Oke. Jadi di sini teman-teman harus rumus seperti ini, teman-teman harus menentukan nilai S-nya. Di mana rumus menentukan nilai S itu sama dengan setengah dikali A ditambah B ditambah C, teman-teman. Kalau rumus tidak lazimnya, rumus tidak lazim itu penentuan AF itu sama dengan setengah dikali B tambah C kurang A, teman-teman. Jadi kalau ada A-nya berarti tinggal dikurang A, berarti B tambah C kurang A. Lalu kalau CD, berarti kalau CD-nya berarti setengah tetap, di sininya dikurang C, berarti A-nya ditambah B, baru dikurang C. C kecil, teman-teman. Lalu untuk penentuan BF-nya, jadi BF-nya itu sama dengan setengah dikali, karena ini B, berarti A ditambah C dikurang B. Jadi untuk penentuan ini, kalau untuk soal seperti ini, ya teman-teman bisa langsung mendapatkan nilai AF-nya dengan mudah. Karena pada penentuan panjang jari-jari, itu juga sudah diketahui, teman-teman. Di sini ada A tambah B kurang C, dikali A tambah C kurang B, lalu dikali B tambah C kurang A. Oke, kira-kira yang lebih mudah seperti apa? Kita langsung saja mengerjakan soalnya, teman-teman. Jadi langkah pertama, kita harus mengetahui
Yang dimaksud dengan A kecil, B kecil, C kecil itu apa teman-teman? Jadi untuk A kecil itu adalah panjang sisi di depan sudut A teman-teman. Berarti di sini panjang sisi di depan sudut A. Jadi sudut A itu ini teman-teman. Berarti sisi di depan sudut A itu adalah sisi BC. BC. Nah ini. Oke, berarti A kecil itu sama dengan BC. Berarti panjangnya itu sama dengan 20 cm. Lalu kalau B kecil itu adalah panjang sisi di depan sudut B. Jadi sudut B-nya ini berarti depannya ini teman-teman, berarti sisi AC. Jadi B-nya itu sama dengan panjang AC sama dengan 12 cm. Lalu C kecil itu sisi depan sudut C. Itu berarti sama dengan AB ya teman. Berarti C kecil itu sama dengan panjang AB. Panjang AB-nya itu sama dengan 16 cm. Oke, jadi di sini kita tulis dulu supaya tidak bingung. Berarti diketahui A-nya itu sama dengan 20 cm. B sama dengan 12 cm. Dan C kecil teman-teman, itu sama dengan 16 cm. Oke, kita langsung saja menjawab untuk bagian A teman-teman. Jadi untuk bagian A, kita gunakan rumus tidak lazim teman-teman. Di rumusnya, panjang jari-jari itu ditentukan rumus setengah kali akar pangkat 2 dari A tambah B kurang C kali A tambah C kurang B dikali B tambah C kurang A. Oke. Baru per A tambah B tambah C. Berarti sama dengan setengah dikali akar dari A tambah B kurang C. Berarti ini teman-teman. Berarti sini A ditambah B itu 20 ditambah 12 sama dengan 32. 32 dikurang 16 berarti 16. Berarti A ditambah B dikurang C itu sama dengan 16 dikali. Lalu berikutnya yang tadi 32 A tambah C dikurang B berarti A ditambah C berarti 20 ditambah 16 itu 36. Berarti A tambah C kurang B berarti 36 kurang 12 itu kita dapat 24 teman-teman. 24 dikali B tambah C kurang A. Berarti ini B ditambah C, 12 tambah 16, kita dapat 28. Oke. Dikurang A, berarti 28 dikurang A, A-nya 20. 28 kurang 20, kita dapat 8. Oke. Per, di sini A tambah B tambah C, berarti 20 tambah 12 tambah 16. Di sini kita dapat 20 tambah 12, 32. 32 ditambah 16, itu 48. Oke. Berarti di sini sama dengan 1/2 dikali akar dari ini 48 dan 24 itu kita bisa bagi dalam 24 berarti di bawah sisa 2 8 dibagi 2 itu kita dapat 4. Oke, berarti di sini 16 kali 4 itu kita dapat 64. Berarti hasilnya terus setengah dikali dengan akar dari 64 itu sama dengan 8. Sehingga diperoleh jari-jarinya di sini sama dengan 4 teman-teman. Lebih cepat ya teman-teman. Jadi rumus ini untuk mengapa rumusnya sebenarnya gampang. Itu tergantung teman-teman ya. Lalu untuk B-nya menentukan panjang AF, BD, dan C. Oke, pertama AF. Oke.
rumus AF untuk rumus tidak lazim itu sama dengan setengah dikali B tambah C kurang A, teman-teman. Berarti setengah dikali B tambah C kurang A tadi ini, teman-teman. Ini B tambah C kurang A tadi itu sama dengan 8. Berarti setengah ini, setengah dikali 8, berarti sama dengan 4. Lalu kalau panjang BD, oke, kalau BD berarti ini sama dengan mencari panjang BF, teman-teman. Jadi BD itu sama dengan BF, teman-teman. Itu berarti setengah dikali A tambah C kurang B. Intinya kalau ada B, berarti yang dikurang adalah B. Berarti di sini A tambah C kurang B. Berarti ini, teman-teman, itu sama dengan 24. Berarti setengah dikali 24 itu sama dengan 12. Lalu yang terakhir, panjang CE, berarti sama dengan setengah dikali panjang CE itu sama dengan panjang CD, teman-teman. Rumusnya. Berarti sama dengan setengah dikali A tambah B kurang C. Intinya ada C-nya. Berarti yang dikurang C. Berarti di situ kita dapat A tambah B kurang C tadi sama dengan 16. Berarti setengah dikali 16 sama dengan 8. Oke, 16 yang ini, teman-teman, ya. Lalu untuk 24 yang ini tadi, kita ambil yang ini. Itu hasil dari A tambah B kurang, A tambah C kurang B. Oke, jadi sekian, teman-teman. Jadi untuk rumus tidak lazim ini, saya kira ini lebih mudah dan cepat untuk mengerjakan soal seperti ini, teman-teman, dalam menentukan panjang jari-jari lingkaran yang berada di dalam segitiga. Oke, sekian video ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian.